Wahyu kepada Yohanes pasal 1 hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kitab Wahyu ini dimulai dengan judul, perikopnya judul, dan dijelaskan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada dia. Jadi wahyu dari Yesus Kristus dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ada tujuan wahyu ini, wahyu Yesus Kristus ini dikaruniakan Allah Bapa kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berarti tujuan dari wahyu ini supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berarti belum terjadi, akan segera terjadi. Dan ditulis di sini apa yang harus segera terjadi, akan segera. Segera itu dalam waktu dekat, cepat ya. Tetapi dalam artian sesudahnya, untuk pengertian kita hari ini, iya sudah dari dulu dikatakan segera-segera tetapi belum jadi juga. Nah itu kita tahu bahwa Petrus sudah menuliskan dan mengajarkan kepada kita untuk tidak dilupakan bahwa 1 hari untuk manusia itu sama dengan 1000 hari di depan Tuhan. Dan 1000 hari bagi manusia itu sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita sudah pelajari. Saya bacakan ulang supaya kita tidak lupa. 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini jangan kita lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi kalau dikatakan di ayat 1 ini bahwa wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kalau orang mau bilang, ya katanya akan segera terjadi, harus segera terjadi. Mana? Sudah lama, sudah dari zaman dulu, tapi belum terjadi. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. 1000 hari di depan kita itu sama dengan 1 hari di depan Tuhan. Jadi untuk kita membangun iman, orang mau katakan apapun di sekitar kita, kita percaya bahwa ini dituliskan, diwahyukan kepada hambanya Yohanes melalui malaikat yang diutusnya, supaya itu disampaikan dan ditunjukkan apa yang harus segera terjadi. Tujuannya kepada kita hari ini supaya kita tahu dan kita percaya, kita membenahi hidup kita hari ini. Kita mengubah cara-cara kita, cara berpikir kita, karakter-karakter kita saat kita tahu kebenaran apa yang akan segera terjadi. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes bersaksi tentang firman Allah. Jadi Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Nah, firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita tahu Yohanes adalah salah satu murid Yesus, bahkan dikatakan murid kesayangan Yesus, yang sangat dekat dengan Yesus. Dan kita lihat di sini bahwa dia telah bersaksi tentang firman Allah. Yang dia saksikan adalah tentang firman Allah, yaitu
tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus, karena Yesus itu adalah firman. Dan Yohanes telah bersaksi apa yang telah dia lihat, yang dia telah dengar, yang telah dia saksikan dan dia hidupi bersama dengan Yesus. Itu yang telah dia saksikan dan segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi yang disaksikan itu adalah apa yang dia lihat langsung, dia rasakan langsung, dia alami secara langsung. Itu yang disaksikan oleh Yohanes. Bagaimana kesaksian Yohanes ini dituliskan di kitab Wahyu supaya kita hari ini bisa tahu bagaimana tentang kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan siapa yang berbahagia? Adalah orang yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Berbahagia, kita berbahagia hari ini. Kita membaca, kita mendengarkan, dan kita mau menuruti apa yang tertulis di dalam kitab firman Tuhan. Jangan kita asal baca saja, tetapi baca, perkatakan dengan lidah kita membaca firman, telinga kita mendengar, iman kita timbul saat kita mendengar firman Kristus. Dan dari iman yang timbul itu, kita menuruti apa yang diperintahkan. Kalau sebelumnya kita tidak punya iman karena kita belum dengar tentang firman Tuhan, atau kita sudah dengar tetapi dengar sambil lalu, kita tidak percayai. Hari ini mari terus kita mau diubahkan oleh firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, supaya kita bisa turuti. Karena seperti tulisan Rasul Paulus kepada Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Kita baca tulisan yang diilhamkan Allah ini, diilhamkan Elohim. Elohim itu nama dalam bahasa Ibrani, nama Allah. Jadi kita perkatakan Elohim, dan kita dengarkan kata-kata Elohim itu yang diilhamkan kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Dan saat kita mengerti, iman kita timbul di sana, kita berani menuruti dan hidup menurut perintahnya. Saat kita tahu bahwa dia mengajar kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, kita akan turuti. Karena itu adalah perintahnya. Dan firman-Nya, perintah-perintahnya tidak berat saat kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Maka perintah Tuhan yang sangat berat sekalipun, karena kita lakukan dengan pikiran kita sendiri dan cara kita sendiri, akan menjadi ringan dan tidak berat saat kita dituntun oleh kebenarannya. Dengan cara apa? Dimulai dengan membaca, mendengarkan, dan menuruti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yohanes menuliskan bahwa dia menuliskan wahyu ini kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan dia menyalami terlebih dahulu, memberkati. Nah, ketujuh jemaat kecil di Asia Kecil ini adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nanti kita akan baca bersama-sama, akan dijelaskan oleh Yohanes nantinya surat-surat kepada setiap jemaat ini. Masing-masing jemaat dituliskan surat. Jadi dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Doa Yohanes
memberikan kasih karunia. Yesus menyatakan damai sejahteranya menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia sudah ada dulu, ada hari ini, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Yesus Kristus, saksi yang setia. Saksi yang yang setia kepada Bapaknya. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Raja siapapun yang paling berkuasa di bumi, Tuhan Yesus lebih berkuasa dari mereka. Kalau kita dengar Trump, orang cerita tentang Trump atau Macron atau siapa presiden di bumi yang dikatakan berkuasa, Yesus yang berkuasa atas semua raja-raja, semua presiden yang ada di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi Dialah yang mengasihi kita. Ia Yesus yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Darahnya berkuasa melepaskan kita dari dosa saat kita mau menerima Dia dan mempercayai Dia. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Dia, Yesus, Dia yang telah mengasihi kita, Dia yang telah melepaskan kita dari dosa melalui kuasa darahnya, dan Ia yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi kita lihat dengan kuasa darah Yesus, kita diangkat, dibuat menjadi suatu kerajaan yang berkuasa. Kerajaan itu berkuasa. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan semua kekuatan musuh dalam hidup kita karena darah Yesus yang sudah tertumpah karena salah dan dosa kita. Nah, Dia yang telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Rasul Petrus sudah menuliskan itu di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuan Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang tadi dikatakan Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Tujuannya adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Menceritakan, memberitakan itu menyaksikan, menceritakan seperti yang Yohanes lakukan, yang ditulis di kitab Wahyu. Yohanes bersaksi, dia menuliskan kesaksiannya. Nah, Tuhan mau supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa yang kita bisa saksikan, kita beritakan kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa di sekitar kita, yaitu perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam hidup kita. Jangan pikir, ya mana perbuatan yang besar Tuhan, saya belum pernah mengalami 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tidak seperti itu. Sudah begitu banyak sekali dari kita dikandung dalam kandungan ibu sampai kita lahir. Sebelum itu kita dibuahi di dalam sel telur ibu oleh sperma ayah. Itu semua adalah satu mujizat, perbuatan besar dari Allah. Sampai di usia kita masing-masing hari ini, kalau mau dihitung-hitung kembali, betapa banyaknya perbuatan-perbuatan
besar Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, dari cara hidup kita yang lama, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, inilah kenapa Tuhan memanggil kita dan membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah. Biarlah hidup kita hanya untuk menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan bersama dengan Dia, bagaimana perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya tidak senang atas hidup kita. Coba renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita akan menyanyi dan bersyukur kepada Dia karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Dia akan datang dengan awan-awan, setiap mata akan lihat Dia, baik yang sudah mati dan belum mati, yang diangkat nantinya, semua akan bersama-sama melihat Dia, bahkan juga yang telah menikam Dia. Yang telah menikam Dia dulu itu sudah mati semua, tetapi nantinya akan dibangkitkan semua kembali saat Yesus datang di awan-awan, dan semua mata akan memandang Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya dan amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 2 kali dituliskan di ayatnya yang keempat, bahwa dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan ayat 8 mengkonfirmasi lagi bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Allah adalah Alfa dan Omega. Tuhan Elohim Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah, yaitu Dia sendiri, kekal selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Penglihatan Yohanes di Patmos, ayat yang ke-9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes di sini menuliskan perikopnya penglihatan Yohanes di Patmos, dan dia menulis, aku. Siapa itu aku? Yohanes. Siapa itu Yohanes? Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, sekutu dalam kesusahan. Yohanes juga mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan dia menggalang semua saudara-saudara seiman di seluruh dunia bahwa lihatlah, aku Yohanes, aku saudaramu, sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes mau mengatakan, di dalam ketekunan menantikan Yesus, kita ada dalam kesusahan badani, di dalam tekanan, tetapi memberikan kekuatan dalam kerajaan. Di dalam kerajaan Allah Bapa, semua dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sekalipun berada dalam kesusahan, sekalipun berada dalam penderitaan, tetapi dalam kerajaan Allah, semua digenapi dan dicukupi kebutuhan kita. Saat kita mau tekun menantikan Yesus, kita tekun sekalipun kita dalam kesusahan, seperti yang Yohanes sampaikan bahwa dia dalam kesusahan, tetapi ada dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Mari kita tekun sampai akhir menantikan Yesus, sekalipun kita di dalam kesusahan. Yohanes di Pulau Patmos, dalam pembuangannya di Pulau Patmos. Kenapa dia dibuang? Karena firman Allah. Dia tulis di sini, aku berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dia dibuang karena dia menceritakan, menyaksikan tentang Yesus, menyaksikan tentang firman Allah. Tetapi di dalam kesusahannya, dia merangkul, dia mengajak semua yang di dalam kesusahan, dalam ketekunannya menantikan Yesus, bahwa ketekunan kita menanti Yesus tidak akan sia-sia.
Dia menceritakan dan apa yang dia saksikan dan rasakan pada waktu dibuang di Pulau Patmos. Kalau hari ini mungkin kita juga dibuang kah, kita diejek kah, kita disingkirkan dari pergaulan atau apapun yang kita alami oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian yang diberikan oleh Yesus, kita berani berdiri untuk kebenaran Yesus. Yohanes sudah mengalaminya. Dan Yohanes bersekutu dengan kita hari ini. Dan yang lebih lagi, Yesus sudah mengalaminya. Yesus mengalami dihina, dicaci maki, dicerca, disakiti. Dia dalam kesusahan, tetapi dia terus tekun mengerjakan perintah dan kehendak Bapaknya yang dia hidupi selama di bumi. Ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Pada hari Tuhan. Nah, ada yang terjemahkan di sini hari Tuhan itu hari Minggu, aku dikuasai oleh roh. Jadi dia tahu dirinya dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita bisa mendengar suara Tuhan, merasakan ini dari belakang, gak hanya berhadapan muka dengan muka, tetapi dari belakang. Yohanes yang dikuasai oleh roh Tuhan. Dia mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring. Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Apakah itu dari belakang kita, dari depan kita, dari samping kiri kanan, saat kita tidur, saat kita bercerita dengan orang, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tiba-tiba orang yang bicara di depan kita mengeluarkan kalimat, dan itu sepertinya hidup di dalam hati kita. Tuhan lagi memakai orang itu untuk berbicara kepada kita. Mungkin dari belakang orang lagi bicara, tapi telinga kita mendengar seperti yang dialami oleh Yohanes. Dia mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Diminta dituliskan. Dulu mungkin di zamannya Yohanes ini, bukan mungkin ya, belum ada alat perekam seperti kita sekarang. Belum ada direkam, kita voice baru kita kirim ya, kita kirim kepada orang-orang lain. Hari ini Tuhan kasih kita lebih lagi pengetahuan, Tuhan berikan pengetahuan kepada orang-orang tertentu. Kita bisa voice, kita bisa rekam, kita bisa bagikan sesudahnya, seperti pembacaan kita setiap hari, kita rekam dan kita bagikan di YouTube. Jadi orang yang tidak ikut bersama-sama membaca bisa mendengarkan kembali, mendengarkan firman. Nah, ini yang diminta kepada Yohanes adalah tuliskanlah. Diminta untuk tulis. Mungkin kalau sudah ada juga dulu rekaman ya, bisa dibilang rekamkanlah. Rekamkanlah itu, masukkanlah di tempat-tempat yang bisa tersimpan dan bagikan ke orang lain. Itu kurang lebih yang saya ngerti, seperti yang kita lakukan, kita rekam, kita bagikan di YouTube, dan siapa yang lapar dan haus akan dibukakan kebenaran-kebenarannya, akan mendengar di sana. Dan ini Yohanes disuruh tulis. Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah. Jadi enggak ditulis dan simpan di rumah. Enggak direkam dan simpan sendiri. Apa yang kita hidupi, tuliskanlah, rekamkanlah, atau ceritakanlah kepada orang lain. Jangan simpan sendiri perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Kirimkan kepada ketujuh jemaat ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Tuhan akan taruh di hati kita kepada siapa dikirimkan. Tuhan kirim mungkin di hati seseorang, tidak ke YouTube, tapi dikirim ke Instagram, dikirim ke Facebook, dikirim ke melalui banyak sekali alat-alat sekarang ya yang bisa dipakai. Nah, untuk Yohanes disuruh dikirim kepada 7 jemaat. Dan hari ini kita juga ikut membaca dan mendengarkan apa yang disaksikan, apa yang didengar oleh Yohanes pada waktu itu di Pulau Patmos. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi kan ini tadi suara dari belakang. Jadi
Yohanes memalingkan mukanya, dia balik. Coba kan kalau kita melihat ke depan, dia balik ke belakang untuk melihat yang suara yang didengarnya tadi. Dan dia melihat 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Nah, kita mengerti di sini bahwa kaki dian yang dilihatnya itu adalah 7 jemaat. Kaki dian itu dia lihat setelah dia memalingkan wajahnya untuk melihat suara yang berbicara kepadanya. Dan 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat yang kepadanya diperintahkan untuk menulis dan mengirimkan apa yang dilihatnya itu. Di tengah-tengah kaki dian, di tengah-tengah 7 jemaat itu, dia melihat ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Ini menandakan bahwa Yesus tidak membiarkan jemaat sendiri. Dia berdiri di tengah-tengah, tidak di samping kiri kanan, tidak di belakang, tetapi dia di tengah-tengah. Dia yang menjadi center, dia yang menjadi pusat dari 7 jemaat itu. Yesus Kristus, dia berdiri di tengah-tengah 7 jemaat. Dia berpakaian jubah panjang sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kita lihat kenapa ada 7 kaki dian, kenapa tidak 8, kenapa tidak 9, kenapa tidak 10 atau 6 atau 5. Karena angka 7 itu adalah angka yang mewakili bagaimana itu angka kemuliaan, angka sempurna. Itulah yang diambil kenapa dipilih angka yang ke-7 itu. Pengertian 7 karena yang bisa saja kita bilang, kenapa ya kok ini bukan lebih dari itu. Dan 7 jemaat yang dipilih juga ada di sana. 7 itu adalah angka sempurna, angka kemuliaan. Dan di sini kita lihat ada 7 kaki dian dan ada anak manusia serupa dengan anak manusia yang ada di tengah-tengah kaki dian itu. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Tembaga membara dalam perapian sementara dipanaskan ya. Sangat sakit kalau dipanaskan. Dan inilah yang dialami tadi oleh Yohanes yang berkata, "Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan." Yesus ada di dalam pembakaran, di dalam perapian. Dia Yesus yang kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian, yang sudah melewati segala kesusahan, sudah melewati semua penderitaan. Penderitaan yang kita alami hari ini masing-masing kita sudah dilewati oleh Yesus. Yang kita lewati hari ini gak seberapa ya dengan yang Yesus lewati, untuk mengajarkan kepada kita untuk tetap tekun, untuk tetap teguh berdiri dalam iman kita. Karena Yesus sudah memberikan keteladanan. Dia enggak hancur karena dibakar, tetapi dia menjadi semakin sempurna di dalam Bapanya karena dia taat kepada perintah Bapanya.
Hari ini maukah kita juga tinggal di dalam perapian yang sementara dibakar, yang sementara panas, sementara sakit? Karena kita tahu itu hanya sementara saja. Pembakaran, pemurnian tembaga akan membuat tembaga semakin bersih dan semakin murni. Pembakaran itu memurnikan dan memisahkan dari semua yang tidak murni. Kalau kita ada di dalam perapian hari ini, karena Tuhan mau untuk memurnikan kita, membersihkan kita, membuat hati kita semakin tulus dan semakin murni melayani Dia. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Tadi kita lihat apa itu 7 bintang? Itu adalah malaikat ke-7 jemaat. Tuhan tidak membiarkan jemaatnya sendirian. Dia ada di tengah-tengah jemaatnya dan dia kirimkan 7 malaikat masing-masing. Ada yang kawal, ada yang melindungi ke-7 jemaat ini. Nah, kita adalah jemaat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan ada malaikatnya yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang menuntun kita setiap waktu saat kita mau percaya kepada Dia. Ada malaikat-malaikat Tuhan, 7 bintang ini, ia pegang 7 bintang. Jadi 7 bintang itu ada dalam kuasanya, kuasa Yesus. Dia yang pegang 7 bintang itu yang digambarkan sebagai malaikat ke-7 jemaat. Dan dari mulutnya keluar dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Kita sangat tahu apa ini sebilah pedang tajam bermata 2 ya. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan segala pikiran dan pertimbangan hati kita. Di tangan kanannya dia pegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan ini lebih tajam dari semua pedang apapun yang ada. Dan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini saat kita percaya, saat kita deklarasikan, saat kita keluarkan dari mulut kita, firman Tuhan itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata 2 yang sanggup pisahkan cara berpikir kita yang lama, pengertian kita yang lama, semua hal-hal yang menurut pertimbangan kita sendiri sanggup dipisahkan. Dan ini dilihat langsung oleh Yohanes bahwa yang rupanya seperti anak manusia itu, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Pedang tajam bermata 2 semuanya bisa menusuk, bisa mematahkan apapun yang ditemuinya. Jadi firman Tuhan yang menemui hati kita hari ini, segera dia tusuk, dia pisahkan yang masih tidak bersih, yang masih belum murni di dalam hati kita. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Kenapa? Yohanes sudah kenal dia, 3,5 tahun lamanya jalan bersama dia, murid kesayangannya yang sangat dekat dengan dia. Dan dia tahu dia sudah mati dulu, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang ada di depan, dia melihat dia lagi. Sehingga itu membuat Yohanes tersungkur di depan kakinya seperti orang yang mati. Melihat kemuliaan Yesus yang waktu dia lihat di bumi, dia sama-sama mungkin tidur bareng, makan bareng, jalan bareng sama-sama. Sekarang ada di depan matanya dengan kemuliaan. Yesus yang dia lihat di bumi waktu sama-sama, tidak dengan kemuliaan seperti yang dilihatnya hari ini, yang sudah digambarkan di ayat yang ke-13, 14, 15, dan 16. Semua itu yang dia saksikan di depannya, sehingga dia tersungkur dan seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Kalau diingat, pasti Yohanes ingat waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, menemui mereka murid-muridnya, Yesus selalu berkata, jangan takut, damai sejahtera menyertai engkau. Dan ini dikatakan lagi Yesus, jangan takut, aku adalah yang awal
dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia jelaskan kepada Yohanes, benar aku telah mati, kamu lihat kan? Kurang lebih seperti itu. Yohanes lihat kan, waktu aku mati, kamu lihat sendiri, aku disalibkan, dikubur, tetapi hari ketiga aku bangkit, aku menemui kalian lagi kan? Aku menemui kalian. Nah ini, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang sudah ada dulu dan akan ada sampai selama-lamanya. Aku yang hidup, aku enggak mati. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Setelah dia mati 3 hari, dia bangkit kembali. Dialah yang dikatakan di ayat 5, Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia berkata, lihatlah. Melihat itu pakai mata, ya. Jadi tadi dia mendengar suara dari belakangnya, sekarang dia melihat. Ada 2 panca inderanya, dia pakai telinganya, dia pakai matanya. Dia melihat bahwa Allah hidup, Yesus hidup hari ini. Yesus yang dia lihat hidup di bumi, tapi sudah naik ke surga, dia lihat hidup di depannya dengan tampilan yang sangat berbeda daripada yang dia lihat di bumi. Karena waktu di bumi Yesus sama dengan Yohanes, dia manusia biasa tetapi tidak berdosa. Yang dia lihat sekarang adalah Yesus yang memerintah selama-lamanya, Alfa dan Omega. Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan takut maut. Dia yang pegang kuncinya. Dia yang pegang kerajaan maut. Dia yang berkuasa atas segala kerajaan. Kerajaan di dunia maupun di kerajaan maut. Ayat 9, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Apa yang mata Yohanes lihat, Tuhan Yesus bilang, tuliskanlah itu. Kenapa perlu ditulis? Kalau Yohanes tinggal sendiri pikirkan, bisa ada yang dia lupa. Dan dia tidak bisa sampai ke seluruh dunia menceritakan kepada semua orang. Karena yang seperti tadi belum ada rekaman. Belum bisa dia posting di YouTube. Belum bisa dikirim di Facebook. Belum bisa ditaruh di Instagram. Jadi saat itu yang memungkinkan adalah dituliskan. Dan dituliskan bisa disebarkan ke banyak orang. Dan hari ini kita dapat hikmat bahwa apa yang kita lihat, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari ini, apa yang bisa kita tuliskan, kita bisa tulis, kirimkan di grup-grup, kirimkan di status-status atau di mana yang kita bisa, dan yang bisa kita rekam, kita bisa pakai voice, kita bisa pakai rekaman dan kirim ke YouTube, ke semua media untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Apa yang telah kita lihat hari ini dalam hidup kita, jangan simpan sendiri. Tuliskanlah, bagikanlah kepada orang lain. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan simpan sendiri. Tetapi ada tempat-tempat tersendiri, seperti Yohanes disuruh tulis ke 7 jemaat. Tidak disuruh waktu itu ke seluruh dunia. Jadi nantinya ada waktu-waktu orang-orang yang Tuhan pilih lagi, tuliskan semua ini, diperbanyak dan sampai kepada kita hari ini. Seluruh dunia sudah membaca apa yang dilihat oleh Yohanes pada waktu itu. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi yang diminta untuk ditulis yang sudah terjadi sekarang dan yang akan terjadi sesudah ini. Kita akan lihat nanti di pasal-pasal Wahyu berikutnya, apa yang diperlihatkan, diperdengarkan kepada dia, yang dia rasakan untuk hal-hal yang akan terjadi sesudah ini. Artinya yang belum terjadi, yang Yohanes belum lihat, tetapi yang akan terjadi sesudahnya. Ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Hari ini kita adalah jemaat Tuhan.
Hari ini kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Hari ini kita percaya bahwa ada malaikat Tuhan yang Dia kirim di tengah-tengah kita untuk menjaga kita, menuntun kita, memelihara kita. Dia udah diciptakan, malaikat diciptakan untuk melayani orang-orang kudus yang akan diselamatkan. Dan ini diperlihatkan kepada Yohanes, diperlihatkan dalam bentuk ketujuh bintang yang dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus sendiri, yang Dia lihat, yang Yohanes lihat. Dan kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah ketujuh kaki Dian. Kita jemaatnya, Yesus ada di antara kita melalui Roh Kudusnya, dan ada malaikatnya yang terus siap sedia menolong kita. Jadi saat kita berada di dalam situasi, malaikat yang Tuhan kirim, karena masing-masing jemaat punya satu malaikat, kita sebagai jemaatnya Tuhan berikan juga malaikat penolong kita, malaikat yang siap melayani kita. Saat kita capek, kadang kalau saya capek, saya bilang, malaikat tolong dong, saya capek, kuatkan saya lagi. Jadi berbicara kepada malaikat yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Malaikat bantu dong, saya mau angkat ini pot bunga agak berat, beri aku kekuatan. Dan benar saya rasakan seperti itu. Saya pernah saksikan satu kali waktu pas musim salju. Saya pulang dari kota dan agak di atas itu rumah kami. Jadi waktu ketinggian saya nggak bisa lewatin itu salju. Saya start keras nggak bisa. Saya ingat, saya bilang ada namanya pelayanan malaikat. Malaikat yang dikirim di dalam hidup saya ada, seperti yang tadi kita baca. Saya bilang, malaikat tolong saya dong, dorong mobil biar saya bisa jalan kembali. Saya dorong lagi, saya starter mobil lagi, dan saya bisa maju. Jadi percaya, jadilah kepada kita seperti apa yang kita percayai. Saat kita baca firman, kita dibukakan pengertian baru, kita hidupi itu, tadi kita baca, kita dengar, kita turuti, Tuhan yang akan menggenapinya. Jadi itu yang saya pernah alami, dan banyak cerita-cerita lain. Malaikat tolong dong, kasih lihat kalau saya lagi cari sesuatu, sudah keliling-keliling, baru saya ingat, malaikat, aduh maaf, saya kok nggak langsung minta tolong, malaikat tolong dong, tunjukkan di mana ini yang saya cari. Langsung malaikat seperti bilang, coba lihat ke atas. Di atas itu apa yang saya cari. Saya udah keliling-keliling cari. Jadi pakailah pelayanan malaikat dalam hidup kita untuk kita semakin melihat bahwa saya tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saya. Roh Kudus tuntun saya, dan malaikat-malaikat siap melayani kita saat kita mempercayai apa yang Dia sudah tuliskan di dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.